Guys, saya baru balik nih di apartemen. Jadi tadi seharian habis lihat-lihat kantor. Jadi ini pertama kali saya ngantor di kantor saya yang baru karena itu baru pindahan sih. Kemarin kantornya super small banget. Jadi mau naruh laptop aja susah banget gitu ya buat meeting. Hari ini kita meeting cukup longgar. Oke, ini lagi di office. Ini lagi di office saya yang baru sih. Ini baru pindahan ke daerah Kemang gitu. Let's walk around. Ini kantor di MIT yang baru. We got a classroom here. Ini bakal jadi classroom sih. Kita bakal ada kelas-kelas. Kita bakal bikin kayak kelas mini kelas gitu. Ini ruang ruang tamu. Ini totally new. Jadi kita belum desain apapun. Ini juga belum dikasih apa-apa gitu. Ini pada minggir semua ada kamera. Iya. Pada makan siang di sini. Makan kok. Yoi. Ini juga dikasih kayak begitu jadi kelihatan gede ya. Padahal cuma segitu. 40 Udah ada yang nyobain kolam renang belum? Kebetulan sampai kodok itu. Emang ada kodok sini, ini kolam renang belum dibersihin sih. And this one buat ruang meeting nih. Finally kita punya ruang meeting yang cukup lega ya, karena kemarin ruang meeting sempit. Lumayan enak. Jadi tadi sempat meeting dengan tim event, tim workshop, kemudian tim funnel semuanya. Habis itu ada interview, sore-sore ada interview. Kita persiapan untuk workshop besok pagi, karena besok pagi full 2 hari, and apparently memang beneran banget full banget sampai overload. Jadi kita membuka kelas baru di tanggal 23, 24. Jadi saya harus cancel my flight untuk bikin kelas kedua, istirahat 2 hari, and then bikin kelas lagi gitu. Yang menarik adalah ada satu peserta tadi dari daftar peserta, ada satu peserta datang dari Vietnam, guys. Can you imagine that? Kita cek kemarin tadi itu dia datang dari Vietnam, kemudian dia sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Dia sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Dari situ saya jadi kagum banget dengan dia untuk mau datang ke kelas saya digital marketing tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Sementara saya deliver materinya itu pakai bahasa Indonesia. Campur-campur sih, biasanya campur-campur sih. And modulnya sih tetap dalam tulisan Inggris biasanya. Ada beberapa bagian yang bahasa Indonesia tapi mostly in English untuk modulnya gitu. Tapi dia berani datang ke Indonesia kayak begitu. Temennya sih yang dari Malaysia bisa ngomong Indonesia, katanya sikit-sikit bisa gitu, dan dia mau membantu untuk menjadi translator. Well, keren banget sih emang. I mean kayak banyak sekali orang yang ingin belajar tentang international dropshipping. Itu aja mereka kayak selalu, saya kan nggak bisa bahasa Inggris, tuh saya harus jualan di luar negeri. Itu semua excuse-nya banyak banget. Sementara ini dia datang ke workshop di mana materi di-deliver in Indonesia loh. Dan dia mau. Ya jadi ngeliat kayak gitu bahwa Anda sekarang gini, kalau saya ngelihatnya ya, banyak orang yang masih ragu ketika menghadapi sedikit aja challenge gitu. Padahal di luar sana ada orang yang bahkan berani melompatin itu semua dengan very brave gitu ya, berani banget gitu. Jadi kalau Anda ada hambatan sedikit, think problem solving guys. Dia mengajak temennya untuk menjadi translator dan temennya mau. Itu kan luar biasa banget. Materinya mungkin di tempat dia di Vietnam nggak ada yang ngajarin digital marketing, probably, saya nggak tahu sih. Tapi at the end dia datangnya ke Indonesia loh untuk seperti itu. Buat saya ini jadi loa tersendiri. Karena kalau Anda ikuti Instagram story saya selalu ngomong in English. Why? Karena Inggris saya itu belepotan banget, apalagi kalau ngomong. Kalau baca, I'm totally fine. Oke, tapi kalau misalkan baca oke, listening oke banget. Jadi kalau saya dengerin course in English itu oke banget. Kalau movie sih oke, rada-rada oke lah. Kadang-kadang intonasi masih belibet sedikit gitu ya. Tapi kalau ngomong, present, itu buat saya tough. Jadi buat saya sendiri, saya melakukan yang namanya kemarin setiap postingan saya di Instagram Stories itu saya ngelakuin dalam bahasa Inggris. Why? I push myself. Saya nggak mau kayak nggak bisa terus diam-diaman aja. Saya tahu bahwa kalau nggak bisa solusinya latihan.
Saya ngerti, tapi nggak biasa aja. Solusinya simpel kan, latihan. Nah, dengan latihan, gimana caranya? Di Malang nggak ada yang ngomong bahasa Inggris. Saya ngomong dengan anak saya sih ya begitu itu kan, nggak mungkin balas bahasa Inggris. I'm trying my best untuk ngomong dengan anak saya pakai bahasa Inggris kan. Tapi tetap aja nggak ada sparring partner. Jadi saya memaksa untuk ngomong di Instagram Stories pakai bahasa Inggris dalam waktu singkat, like 10 second, 15 second. Dimana itu kemarin waktu pertama kali saya pencet, habis itu freeze, bingung. Mau ngomong apa ya? Waktunya 10 detik udah lewat. Jadi harus delete, shoot ulang. Nah, itu yang saya lakukan berkali-kali sehingga akhirnya setelah kurang lebih 1-2 bulan jadi sedikit lebih baik lah. Jadi bisa ngomong sedikit lebih baik lah. Kayak tadi di kantor sempat di interview pakai bahasa Inggris, udah mulai bisa jawab dan jelasin dengan lumayan gitu. Dan tahu-tahu ada aja gitu ya yang datang dari luar negeri kayak begini, datang dari Vietnam begini, berarti besok saya at least harus ngomong a little bit bahasa Inggris lagi gitu kan. Ngomong dengan dia di luar kelas semuanya kan harus pakai bahasa Inggris kayak gitu kan. Jadi itu kayak buat saya jadi loa banget karena saya pengen bisa untuk bikin kelas bahasa Inggris. Apparently tahu-tahu datang orang yang datang ke kelas saya nggak bisa bahasa Indonesia. Right? I mean, Loa itu really works ya for me ya. Apalagi kalau Anda udah baca buku saya. Ini tadi saya barusan dititipin dari kantor juga. Kalau Anda udah baca buku saya, well, Loa matters a lot guys. So this one. Ini saya lagi siap-siap ini karena next week kita mau ada launching buku di Gramedia. Jadi tanggal berapa tadi? Tanggal 29 ya. 29 kita akan ada launching di Gramedia. Jadi di situ saya ngebahas juga tentang law of attraction dan sebagainya. Panjang lebar, yang intinya kalau Anda udah beli, baca, please share aha moment Anda. Itu buku biografi tapi isinya adalah pelajaran hidup yang saya dapatkan selama ini ya. Jadi hopefully dapat banyak sekali insight untuk Anda manfaatkan lah kayak gitu. Oke, sekarang saya lagi mau siap-siap final editing, final preparation for my slide. Besok ngajar 2 hari full. I'll see you guys in the next video, okay? Bye-bye.